Batasan lingkup dan peran manajer kesehatan. Batasan lingkup dan peran manajer kesehatan adalah konsep penting dalam manajemen kesehatan yang mempengaruhi kinerja dan efektivitas organisasi kesehatan. Batasan dalam manajemen kesehatan mengacu pada keterbatasan yang dihadapi oleh manajer kesehatan dalam mencapai tujuan organisasi, seperti batasan fungsi pengorganisasian, implementasi, dan sistem. Lingkup Lingkup manajemen kesehatan mengacu pada ruang lingkup yang ditempati oleh manajer kesehatan dalam mencapai organisasi seperti manajemen strategi dan operasional. Peran manajer kesehatan. Peran manajer kesehatan mengacu pada tugas dan tanggung jawab yang emban oleh manajer kesehatan dalam mencapai tujuan organisasi seperti koordinasi, integrasi, sinkronisasi, penyelesaian, motivasi, dan kepemimpinan. Pembangunan kesejahteraan dan kesehatan. Topik yang terkait erat dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan pembangunan kesejahteraan dan kesehatan seperti pembangunan dan kesejahteraan, fasilitas, dan aksesibilitas. Tujuan nasional dan pembangunan kesehatan. Tujuan nasional dan pembangunan kesehatan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Pembangunan nasional harus dilakukan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, dan berkesinambungan. NDGS, Implementum Development Goals Kesehatan, suatu upaya bersama antara 189 negara anggota PBB yang ditetapkan pada tahun 2000 untuk memenuhi hak-hak dasar kebutuhan manusia melalui komitmen bersama. Tujuan MDGs Kesehatan. Tujuan MDGs Kesehatan mencakup penurunan kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, dan mengendalikan penyakit menular. Kesehatan juga adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam NDGs dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta mengurangi kematian bayi dan balita. Program kesehatan ini seperti Program Nasional Anak Indonesia dan Program Wajib Belajar 9 tahun di Indonesia dilakukan untuk mencapai tujuan ini. Dasar-dasar evaluasi ekonomi kesehatan. Dasar-dasar ekonomi kesehatan. Evaluasi ekonomi kesehatan merupakan alat yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam meningkatkan kesehatan. Alasan mengapa kita perlu evaluasi kesehatan? Karena ada banyak evaluasi ekonomi kesehatan yang efektif dan intervensi atau program kesehatan yang bermanfaat yang digunakan untuk meningkatkan kesehatan. Hal ini disebut biaya peluang, opportunity cost, karena keputusan yang sulit ini harus diambil untuk memastikan keterbatasannya jumlah uang yang dibelanjakan untuk mencapai manfaat tersebut. Ada 4 jenis-jenis evaluasi ekonomi. Yang pertama, minimalisasi biaya. Minimalisasi biaya digunakan untuk membandingkan pengambilan intervensi dengan hasil yang sama berdasarkan biaya. Misalnya, membandingkan obat penurun tekanan darah dari prosedur yang berbeda. Yang kedua, analisis efektivitas. Biaya digunakan untuk membandingkan intervensi yang berbeda dengan hasil kesehatan yang sama. Misalnya, membandingkan program diet dengan penurun berat badan. Yang ketiga, analisis utilitas biaya. Digunakan untuk membandingkan intervensi yang berbeda dengan basis kesehatan yang berbeda. Misalnya, membandingkan terapi obat untuk tekanan darah tinggi dengan screening payudara. Yang keempat, analisis manfaat biaya. Mencoba memperhitungkan semua biaya dan manfaat dalam bentuk moneter. Semua jenis evaluasi ini membandingkan biaya dengan hasil, tetapi penggunaan pendekatan yang berbeda, yaitu pertama, biaya langsung. Biaya yang terkait langsung dengan intervensi seperti biaya obat-obatan, peralatan medis, gaji petugas kesehatan, atau biaya transportasi. Yang kedua, biaya tidak langsung.
biaya yang terkait dengan penurunan produktivitas akibat penyakit atau pengobatan seperti gaji yang hilang karena tidak bisa bekerja, karena sakit, deritaan, atau kesedihan akibat sakit atau pengobatan yang sulit dinilai secara moneter. Kelebihan evaluasi ekonomi kesehatan memudahkan dalam mengidentifikasi, mengukur, menilai, dan membandingkan biaya. Aplikasi evaluasi ekonomi kesehatan ada 3, yaitu yang pertama, pengobatan penyakit, yang kedua, pelayanan kesehatan, yang ketiga, penyuluhan kesehatan. Dalam kesimpulan, evaluasi ekonomi kesehatan adalah alat penting yang membantu kita membuat keputusan tentang alokasi sumber daya kesehatan dengan membandingkan biaya dan hasil dari berbagai intervensi. Kita dapat memilih intervensi yang memiliki manfaat besar dengan biaya yang paling efektif. Evaluasi ekonomi kesehatan juga proses yang kompleks dan dapat memberikan paduan yang berharga dalam pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Panduan review jurnal. Apa itu jurnal ilmiah? Jurnal ilmiah adalah publikasi berkala yang memuat artikel-artikel ilmiah yang ditulis oleh para peneliti atau akademisi dan dipublikasikan dalam bentuk cetak atau online. Tujuan utama jurnal ilmiah: yang pertama, mempublikasikan hasil penelitian. Yang kedua, memajukan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas penelitian. Yang keempat, membangun komunitas ilmiah. Manfaat jurnal ilmiah bagi peneliti sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian mereka, mendapatkan pengakuan atas karya mereka, dan meningkatkan kredibilitas mereka. Bagi akademisi, sebagai sumber informasi terbaru dalam bidang studi mereka, bagi mahasiswa sebagai bahan referensi untuk tugas dan penelitian mereka, bagi masyarakat umum sebagai sumber informasi tentang sebagai topik ilmiah. Apa itu resum jurnal? Resum jurnal adalah ringkasan singkat dari sebuah artikel ilmiah atau jurnal yang disusun oleh memberi gambaran umum tentang isi jurnal tersebut. Tujuan utama dari pembuatan resum jurnal adalah untuk membantu pembaca memahaminya dengan cepat tanpa harus membaca keseluruhan jurnal. Format resum jurnal. Yang pertama, judul jurnal, nama penelitian, latar belakang penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, temuan utama, kesimpulan. Cara membuat resum jurnal. Yang pertama, gunakan tabel untuk menyusun resum jurnal agar lebih mudah dibaca. Yang kedua, parafrase, penggunaan bahasa sendiri untuk memudahkan pembaca memahami. Yang ketiga, pastikan isi rangkuman tetap akurat dan mencerminkan isi jurnal. Yang keempat, gunakan gaya bebas baku dan akademis kecuali jika resum jurnal ini untuk konsumsi pribadi.